Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, mari kita awali dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, yang kita bahas ini konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Nah, jadi aku mau nanya, apa itu filsafat dalam pandangan gue? Kau lah dulu, Yus. Kalau menurutku filsafat itu dalam pandanganku kemampuan setiap manusia dalam berpikir berbeda karena memiliki IQ yang berbeda. Oh, berarti perbedaan cara menangkapnya. Cara menangkapnya. Menurutmu, Dit? Kalau aku ya, filsafat tuh suatu pandangan tentang dunia dan segala hal di dunia. Jadi ini, segala hal yang ada di dunia nih tidak terlebih terjadi karena ya pemahaman kita. Nih kayak contoh nih, ilmu. Ya sekarang aja lah yang kita kayak menciptakan suatu ilmu. Pasti awalnya tuh ya dari filsafat dulu. Karena filsafat kan mikir dulu. Oh, iya. Kok bisa lah nih tiba-tiba orang maaf cakap menikah memiliki keturunan? Ada, kok bisa lah gitu kan. Nah dari Ada awal penyebabnya. nah, ada Iya. penyebabnya. Nah jadi awalnya itu kita mikir apa penyebabnya, itulah tercipta namanya ilmu ya biologi, berawal dari filsafat. Filsafat kan berpikir kan, berpikir semua hal yang terjadi itu kita pikir dulu kok bisa lah ya ini di bulan ini hujan, bulan esok nggak hujan, bulan kedepannya tidak, apalah gitu musimnya ya, gitulah cara berpikir kita lah agar tercipta suatu pemikiran yang baru supaya menciptakan hal yang baru. Tapi kalau menurutku ya, filsafat itu artinya berpikir mendalam. Masuk ya kan? akal ya. Karena apapun yang kita, contohnya HP terbuat dari apa sampai titik terkecilnya, sampai tidak ada pertanyaan lagi ya. Begitulah filsafat. Dan filsafat itu ilmunya sistematis. Berarti secara sistem ya, Sistem. tertata. Dari yang paling kecil hingga paling besar, dari yang awalnya ada pertanyaan bisa bercabang-bercabang sampai tidak ada pertanyaan lagi. Berarti intinya filsafat itu memiliki pemikiran berbeda. Iya, gitulah. Setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda. Cuma cara berpikir yang berbeda itu dirangkum dalam satu ilmu namanya filsafat. Mantap. Itu dia. Nah, Jadi kan tadi kita jelaskan apa itu filsafat. Nah, karena judul yang ingin kita bahas nih, apa itu filsafat pendidikan Islam. Nah, jadi aku mau nanya sama kalian gitu. Dari 3 kata ini, jangan langsung semuanya kita jelaskan. Dari hal kecil lah dulu. Apa tuh dari pendidikan ya? Coba lah. Pendidikan Islam. Pendidikan Menurutmu Islam. apa dulu coba? apa dulu? Pendidikan ya. Iya. Dari kata 1 dulu, pendidikan. Pendidikan itu kan suatu usaha kita mengajarkan kepada orang agar orang itu dia memiliki ilmu. Terus kalau pendidikan Islam, ya berarti kita suatu usaha untuk mengajarkan orang itu agar dia dapat dibina, agar dia dapat ilmu tentang Islam supaya dia menjadi manusia yang paham lah gitu akan tujuan hidupnya, tentang agamanya. Nah, menurut lo lah. Menurutku gini ya, pendidikan Islam, pendidikan itu adalah bimbingan terhadap peserta didik. Di mana bimbingan itu akan mengajarkan perhatian terhadap jasmani dan rohani seseorang. Kalau Islam itu kan agama. Iya. Jadi kalau pendidikan Islam adalah bimbingan kepada peserta didik dalam hal yang diajarkan dalam berlandaskan agama Islam. Berdasarkan agama Islam. Nah, contoh tauhid, Tauhid, takwa dan sebagainya. Itulah. Kalau ente? Perhatian antara yang kalian dua itu berarti bisa disimpulkan dari situ bahwasannya filsafat pendidikan Islam itu konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran dan Islam. Konsep berpikir tentang berkependidikan yang mengajari ajaran dan Islam. Menurutmu gimana? Filsafat Kurang tepat. pendidikan Islam, konsep dasar Berpikir mengenai Menurutku gini ya, ajaran Islam. filsafat pendidikan Islam itu Ya. itu kegiatan yang berpikir secara filosofis, Nah, tapi mengenai agama Islam. Ah, Itu
Jadi kita berpikir secara logis. Filosofi itu kan logis kan? Logis. Nah, tapi sumbernya itu harus dari agama Islam. Kayak gitu dia. Kalau menurutku ya. Cuma kalau dibantah boleh. Baik, jadi kan kita tadi jelaskan apa itu filsafat pendidikan Islam. Iya. Jadi kita balik ke judul kita awal tadi yang ingin kita bahas, yaitu apa sih konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Nah, dari yang kubaca, ternyata di konsep dasar filsafat pendidikan Islam itu mencakup beberapa hal. Karena ini berkaitan tentang Islam, tentu kan ya kita mencakup apa sih hal inti utama yang harus dipelajari seorang muslim gitu ya. Nah, yang pertama itu tauhid. Tauhid. Ya, tauhid, kalau kita tauhid itu ada di la ilaha illallah, syahadat gitu kan. La ilaha illallah. Nah, tauhid ya. Itu kan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau bagi aku nih ya, katanya sih kurang tepat. Kalau bagi gue ya, la ma'budu haqqun illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan ya, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dalam arti kata ya, siapapun itu Tuhannya itu satu gitu. Ya Allah. Nah, dalam tauhid itu supaya tauhid kita lebih kokoh, adalah beberapa hal itu yang harusnya sebenarnya nggak perlu dibagi sih, tapi biar seorang muslim itu tauhidnya lebih kokoh gitu. Ya, jadi ada beberapa pembagian, ada 3 tuh. Ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma dan sifat. Nah, kenapa dibagi 3? Karena ini banyak nih sebagian muslim yang dia beribadah sama Allah. Kan? Itu disebut dengan tauhid. Maaf ya. Kenapa dibuat 3 ini atau kenapa dibagi jadi 3? Karena emang ada sebagian muslim yang dia emang di tauhid rububiyah dia betul, di tauhid uluhiyahnya salah. Contoh rububiyah itu kan meyakini bahwasanya Allah sebagai pencipta. Nah, dia meyakini nih, semua pencipta ini Allah. Semua Ya, ciptaan. semua ciptaan ada di dunia ini Allah. Tapi beribadahnya nih Kurang. iya, maksudnya beribadahnya sama Allah. Beribadahnya ini nggak sama Allah, sama kayak contoh-contoh orang kafir duluan. Orang-orang kafir Quraisy itu kan dalam Quran Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati la yaquluna Allah. Kalau engkau Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang kafir nih, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Itu orang-orang kafir bakal menjawab Allah. Tapi siapa yang mereka sembah? Berhala. Ya, berhala. Iya. Nah, jadi dibagi 3 ini supaya umat muslim ini enggak salah dia. Supaya Dalam kokoh, lebih pendirian kokoh, pendirian lebih kuat, kemudian dia lebih paham gitu. Apa sih gitu sebagai ya sebagai apa yang harus diyakini, bagaimana kita bertauhid dengan Allah gitu. Enggak, maksudku kenapa harus dipecah 3? Kenapa enggak satu aja? Biar dia bisa gitu, yakin. Lebih yakin kan? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat gabung aja jadi satu. Jadi tauhid. Udah, enggak usah dipecah-pecah lagi. Sebenarnya nggak perlu digabung sih. Tapi kalau bagiku kenapa digabung? Karena tadi ya kita tengok orang zaman sekarang. Oh iya, lebih parah dari zaman dulu. Lebih parah. Iya juga. Parah gitu ya kan. Iya, mau lebih parah. Parah. Bahkan orang Islamnya sendiri yang Ah, lebih parah. Ada orang gitu Islam ya kan. selanjutnya bingung nanti mau ikut di mana ya. Oh iya, betul. Jadi Nah, memudahkan lah kita sebagai ya metode pembelajaran lah gitu ya tentang apa itu tauhid gitu, makanya dibagi. Sebenarnya nggak perlu kali dibagi kalau bagi. Tapi karena emang ya kita tengok lah kayak mana pemikiran umat muslim, dia meyakini Allah Allah tuh ada. ya, Allah tuh ada. Yakin Ya. doang. Yakin aja. Doang. Perintahnya enggak. Perintahnya Oh, itu iya. masalah. Iya. Itu masalahnya gitu. Makanya dibagi. Berikutnya ya kan, poin selanjutnya dari konsep dasar pemikiran Islam, konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Nah, itu poin selanjutnya adalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kenapa Al-Quran dan hadis dimasukkan sebagai konsep dasar dalam filsafat pendidikan Islam? Itu karena Al-Quran sebagai petunjuk utama dalam ajaran Islam, ya kan? Jelas. Jelas. Dan dalam merancang kurikulum dan metode pengajaran kita. Makanya kan terkadang banyak orang-orang yang belajar dan dosen atau gurunya mengasihkan dalil di dalamnya ya kan? Dan dalil itu bersumber dari Al-Quran. Nah, yang kedua itu hadis. Nah, Kenapa guys? kita itu harus mengintegrasikan nilai-nilai dalam hadis dalam kehidupan kita, ya kan? Contoh, innamal a'mal binniyat. Ya kan? Sesungguhnya semua setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi
hal-hal nilai-nilai yang ada di dalam hadis itu kita aplikasikan ke Aplikasikan. dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Mantap. dan kan di hadis itu kita dapat menerapkan kehidupan sehari-hari sifatnya Rasul kayak di dalam hadis. Oh, ya. Berarti Berarti kalau Rasul sifatnya jelek ibaratnya, tak mungkin tuh hadis itu terbuat. karena baiknya perilaku Rasul. Makanya dari pedoman dah Oh, untuk iya. umatnya selanjutnya supaya tidak salah. Poin berikutnya tentang Konsep dasar konsep dasar Dasar. filsafat. filsafat pendidikan Islam, Hmm. Apa itu? ilmu dan amal. Kenapa ilmu dan amal? Dan pertama kali kita bahas itu ilmu. Ah, Kenapa kita tuh sebagai umat muslim tuh wajib menuntut ilmu? kenapa? Karena kita dapat bisa membedakan mana hewan, mana manusia. Masya Allah. Berarti dengan ilmu Dengan itu, ilmu itu, kita tuh mulia gitu Mulia ya. kehidupannya. Dan dengan ilmu itu orang yang bagaimana ya, orang yang seperti Tidak paham. tidak paham bisa Tidak segan paham. pada orang berilmu. Kayak banyak orang segan sama orang berilmu. Masya Allah. Tapi ada orang yang udah dikasih ilmu dilupakannya. Itu Kayak- salah ininya, salah dengan dia. Kayak pepatah itu al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Nah, kan? Berarti ilmu aja nggak cukup ini Iya. berarti ya, Mm-mm. kan? Di dalam ilmu itu perlu yang namanya Amal. Ah. Makanya di konsep dasar yang dijelaskan si kawan ini ada ilmu dan dan amal. Ya. Amal itu apa? Segala perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa atau berbentuk beribadah padanya. Jadi kalau misalnya nggak beribadah, nggak berbentuk ibadah gitu, nggak dicintai gitu. Cintai Contoh, dan kita hmm, berbuat baik kepada orang tua. hmm. Nah, itu termasuk apa tadi ya? Ibadah yang dicintai ya? Ibadah. Itu nggak termasuk ibadah kan? Nggak termasuk Iya. ibadah wajib itu kan? Enggak lah. Bukan. Ah. Apakah itu tidak dicintai? Cuman lah ya. Jelaskan dulu lah. Konsep amal itu gini. Segala perbuatan yang Yang dicintai baik oleh oleh Allah, mau berbentuk ibadah maupun tidak. tidak. Yang penting tujuannya untuk berbuat baik. Baik. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.